Hai guys, ini kita sekarang ada di Jalan Ciliwung dengan Bu Astrid Wiratna, seorang psikolog klinis. Ini kita mau sharing-sharing yang namanya atau sekitar HIV/AIDS. Jadi untuk lebih detailnya apakah HIV dan bagaimana cara penularannya dan penanganannya, yang paling penting langsung dengan Bu Astrid. Ya, silakan Bu Astrid. Oke, terima kasih. Tentu yang pertama tentang virusnya ya. Virus HIV itu adalah sebuah virus yang kalau sudah masuk ke badan seseorang itu nggak bisa dihilangkan. Dan dia akan terus bereplikasi dalam tubuh seseorang sehingga pada akhirnya dia akan menang daripada sel-sel tubuh. Ya, kalau dia sudah menang, maka akan timbul penyakit yang namanya yang disebut dengan AIDS, ya, Acquired Immune Deficiency Syndrome. Ya, berbagai perawatan yang kaitannya sama yang namanya infeksi oportunistik. Nah, jadi banyak orang yang bilang HIV-nya sih nggak bunuh, yang membunuh tuh infeksi oportunistiknya. Apakah itu? Itu infeksi ya yang muncul karena daya tahan tubuh orang ini turun. Nah, bentuknya apa? Bisa sakit paru-paru, bisa sakit jantung, bisa sakit yang lain-lain, ada yang kena kulitnya dan macam-macam. Jadi banyak yang bilang, saya nggak tahu persis karena saya bukan dokter ya, bukan HIV-nya yang membunuh, tapi HIV ini menurunkan daya tahan tubuh. Karena daya tahan tubuh turun, maka ada infeksi-infeksi yang muncul di badan orangnya. Apakah ginjalnya, apakah jantungnya, apakah paru-parunya, ya kebanyakan paru-paru sakitnya. Kemudian apakah kulit mungkin atau otak, gitu ya. Nah, ini yang membunuh, ini yang bikin orangnya kemudian bisa meninggal dunia. Nah, akibatnya kalau orang ditemukan dengan HIV, maka obatnya itu suka banyak. Ya, obat antiretroviralnya cuma satu, misalnya gitu ya, atau kadang-kadang 2, 3 tergantung dosis dan tergantung jenis obat yang dipakai. Tapi kemudian misalnya ada obat untuk jantungnya, ada obat untuk menurunkan mual. Ya, ada obat mungkin untuk paru-paru, mungkin ada obat untuk menghilangkan ruam karena mungkin sering gatal-gatal. Yang didapat yang menyebabkan sindroma penurunan imunitas, gitu ya. Nah, kalau dia pertama kali masuk dan orangnya sehat, itu mungkin nggak akan ada gejala apa-apa, sehingga orangnya mungkin tidak merasa apa-apa. Nah, tapi kalau misalnya badannya tidak sehat, barangkali dalam setahun 2 langsung terjadi penurunan dalam fungsi tubuh. Karena si virus ini memakan fungsi imunitas CD4 ya namanya, yang bisa diukur dari CD4 ya. Jadi dengan itu virus masuk, kalau orangnya sehat, virus berkeliaran dalam tubuhnya ya, memakan daya tahan tubuh, sel-sel daya tahan tubuh. Kemudian dia tidak kelihatan karena orangnya sehat. Nanti umumnya rata-rata sekitar 5 orang sehat 5-6 tahun baru kemudian muncul gejalanya. Ya. Nah, kalau orang sudah terkena HIV, maka yang bisa dia lakukan adalah pergi ke dokter untuk mendapatkan obat yang namanya ARV. Nah, obat ini akan menekan laju pertumbuhan atau replikasi dari si virus. Sehingga jumlah virus dengan jumlah sel darah putih itu tetap lebih tinggi jumlah sel darah putihnya. Jadi si virus seperti tertahan dengan obat ini. Nah, tetapi karena virus ini nggak bisa mati, obat ini harus diminum seumur hidup. Yang terjadi adalah karena nggak merasa ada apa-apa di dalam tubuh, orang walaupun tahu bahwa sudah ada virus dalam tubuhnya, dia tidak melakukan apa-apa. Dan itu karena orang itu sehat, itu bisa sampai sekali lagi 5 tahun. Bahkan ada yang hampir 10 tahun baru muncul gejala-gejalanya. Nah, gejala-gejala pertama itu kayak flu, ya, tapi nggak sembuh-sembuh. Ya, kemudian biasanya juga punya sariawan di mulut ya. Sariawan yang bentuknya khas. Jadi kalau sariawan itu kan ada pinggirnya. Nah, ini pinggirnya biasanya kayak ada putih-putih gitu. Ya, jadi dan sariawan itu tumbuh di sini, tumbuh di situ, gitu ya, penuh di dalam mulutnya. Kemudian tadi batuk pilek, lalu berat badannya turun terus, ya, lalu diare, ya, dan biasanya karena ini baru muncul kalau orang-orang yang mengabaikan tadi ya,
jauh dari masuk HIV, sama orangnya mungkin tidak dikaitkan sama HIV. Ya, jadi dia pikir mungkin dia flu biasa, dia pikir mungkin dia diare biasa, mungkin ya, nah atau seharian biasa. Sampai kemudian karena tidak sembuh-sembuh dan badannya makin kurus, baru dia pergi ke dokter. Nah, kalau dokter mendengarkan gejalanya, dokternya mengerti, langsung dikasih tes HIV, kan gitu. Nanti ketemu hasilnya, karena badannya sudah sakit, itu berarti sudah ada AIDS-nya di dalam. Ya, jadi akhirnya dia mesti mendapatkan perawatan AIDS di rumah sakit. Ya, apalagi kalau yang cari dokternya kalau dia udah nggak bisa jalan, kalau dia udah nggak bisa bernapas, gitu. Kan udah jauh. Jadi ngejar untuk nurunin virusnya aja udah butuh waktu. Ya, gimana lagi dengan infeksi oportunistiknya kan gitu. Nah, jadi akhirnya lebih baik ya, kalau lebih baik tentu jangan tertular kan gitu ya. Nah, supaya nggak tertular bagaimana gitu kan? Pertama, penularannya ini yang paling banyak sampai sekarang, kasus terbanyak itu melalui hubungan seksual ya, bukan hubungan seksualnya ya, tetapi hubungan seksual itu selalu menimbulkan mikrolesi atau luka kecil. Mohon maaf ya, gesekan alat kelamin itu selalu menimbulkan luka-luka kecil di badan orang yang terima kan, paling enggak ya, atau dua-duanya mungkin ya, luka. Nah, kalau salah satu dari mereka itu punya HIV, virus itu masuk dari luka-luka kecil akibat gesekan hubungan kelamin ya, mau itu hubungan kelamin vaginal, mau itu hubungan kelamin anal. Ada yang tertular dari oral, kabarnya sedikit sekali kalau hubungan seks oral, karena mulut ini banyak sekali virus, bakteri dan sebagainya untuk menghancurkan, untuk enzim, untuk makan dan sebagainya ya. Jadi penularan melalui mulut itu jarang, walaupun ada yang mengatakan kalau lagi sariawan besar kemungkinan bisa, karena mesti ada lubang masuknya. Tetapi kalau untuk oral jumlahnya sangat kecil, karena mungkin juga masuknya kemudian ke otomatis kan pindah semua. ya. Nah itu jadi artinya kalau untuk dapat donor darah kita harus yakin bahwa orang pendonor tidak punya HIV. Nah setahu saya PMI misalnya itu udah menapis. Jadi kalau darah yang masuk di PMI itu pasti dibuang kalau mengandung virus ya. Itu jadi insya Allah aman lah kalau kita melalui jalur yang resmi. Tapi kalau misalnya dapat donor dari orang yang kita kenal, hati-hati. Biarpun itu saudara sendiri, kamu kan nggak pernah tahu perilakunya. Ya, jadi hati-hati kalau dapat donor dari mana saja, karena bisa kena. Saya pernah punya pasien yang orangnya bersih, hidupnya nggak pernah apa-apa, kena HIV. Diurut-urut waktu dia operasi ini usus buntu, dia dapat donor dari keluarganya. Dan salah satu dari keluarga itu ternyata punya HIV, gitu ya. Jadi keluarganya kena HIV, malah baru ketahuan dari waktu dia kena HIV. Dan kemudian dicari dari mana dia dapat, dia nggak pernah melakukan yang tidak-tidak, gitu ya, itu. Kemudian yang terakhir yang juga menularkan adalah dari ibu yang HIV, kemudian dia menyusui anaknya, melahirkan anaknya. Itu dua sumber yang besar. Nah sehingga yang kita lihat HIV ini yang kita bisa cegah adalah kalau transfusi kita jaga-jagakan perilaku, artinya kalau ibu kepada anak, kalau ibu pada anak sudah punya HIV maka dia harus masuk ke dalam perawatan untuk HIV. Itu kan tadi dari cara-cara penularannya, terus penanganannya. Nah kalau secara psikologis orang yang udah kena, terus kayaknya tertolak, terus nggak diterima itu berat. Gimana? Iya, oke. Yang nomor satu, HIV sampai saat ini karena cara penularannya yang dikenal orang banyak adalah hubungan seks, itu menyebabkan orang yang terkena HIV dapat stigma negatif. Dibilang yang orang nakal, pergaulan bebas ya, kemudian jajan kiri kanan, pokoknya begitulah ya. Jadi dianggap dia suka melakukan hubungan seks yang tidak aman, maka dapat stigma dia orang negatif. Nah tentu saja berkaitan dengan stigma ini menyebabkan orang kalaupun dia melakukan perilaku seks tidak aman itu akan takut untuk pergi pemeriksaan ke dokter, karena begitu dia dan dikasih tahu bahwa kamu adalah ODA, orang dengan HIV/AIDS, maka dia sudah tahu akan ada stigma negatif kepada dirinya, maka dia takut, kan gitu. Saya pernah punya klien, dia orang tuanya saya kenal baik, terus kemudian ibunya cerita anak saya sakit begini, saya bilang mohon maaf bu, tolong dibawa ke dokter periksa HIV. Mana ibu? Bu maaf, saya ini kebetulan pernah belajar konseling HIV. Ibu cerita seperti ya, dan kamu harus terima, ini bukan bel kematian. Karena ada ARV, ada perawatan yang sudah luar biasa di dunia teknologi kesehatan
Yang menyebabkan walaupun virus itu ada dalam tubuh kamu masih sama dengan semua laki-laki, semua perempuan di seluruh dunia. Artinya apa? Target laki-laki perempuan seluruh dunia katakan berkeluarga, punya anak, bisa, kau masih bisa. Targetnya mau olahraga masih bisa, mau berkarir masih bisa, nggak ada masalah. Cuma satu, perawatan kamu harus kamu dahulukan. Ya, dan udah banyak orang-orang di sekitar kita yang juga akan tenang kalau bilang saya udah, ya so what? Gitu kan, sepanjang kamu bisa rawat diri kamu, sepanjang kamu tidak merugikan orang banyak, kenapa sih kalau kamu ada? Kan gitu. Tidak semua memandang negatif gitu ya. Saya pribadi tahu dan saya sendiri juga ada masalah, ada orang bilang saya udah, loh kenapa kalau kamu udah? Nah, yang penting kamu bisa jaga kesehatan kamu. Nah, boleh terlalu lelah, gitu kan ya, karena daya tahan tubuh sudah turun. Kemudian pakai obat, tentu yang obat yang dikasih dokter, maaf, seumur hidup minum obatnya mau nggak mau, suka nggak suka. Karena obat ini untuk menekan replikasi dari virus. Begitu obat ini dihentikan, virusnya akan bereplikasi lagi. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka sampai mati mesti minum obat ini. Gitu ya, Magic Johnson udah melakukannya loh. Ya minum obat ini terus setiap hari. Jadi status ODA itu bukan apa-apa. Ya, itu status sama dengan semua status lain. Itu tidak menghambat kamu untuk melakukan apapun. Hanya di pikiran kamu bahwa kamu akan ditolak oleh orang. Karena apa? Kamu produktif, kamu bisa. Berprestasi, kamu bisa. Mau apa? Nggak ada yang kamu nggak bisa. Yang menghambat cuma pikiran kamu sendiri. Gitu ya. Asal perawatannya tidak ditinggalkan. Itu poinnya. Tanda. Nah, kemudian yang akan berat lagi adalah konseling ketaatan minum obat. Kalau orang udah minum obat dan jalan berapa waktu lalu badannya nggak kerasa sakit, kan suka ngerasa sembuh. Jangankan obat HIV, kita ngomong obat dari dokternya jarang yang kita sampai habis kan. Nah, beratnya pada HIV, kalau dia tidak minum, itu si virus akan bereplikasi lagi dan dia akan menjadi lebih parah, nanti kan virusnya akan menang. Lalu yang cilakanya lagi, kalau obat ini kemudian dia abaikan, kalau nanti dia terpaksa harus balik lagi, nggak bisa obat ini lagi. Ya, karena si virusnya udah berkembang dan mungkin juga ada varian baru, sehingga mungkin dia mesti minum obat yang lain yang mungkin lebih mahal atau lebih kompleks. Ya, jadi rawatannya harus dari awal dipegang dan terus ke dokter yang sama dikontrol, gitu kan? Sehingga insya Allah dia akan sehat ke sana. Jadi minum obat mesti ada perilaku yang melibatkan kontak dan mesti ada luka yang menyebabkan virus bisa masuk, gitu kan? Nah, tapi kembali kita lagi ngomong konseling. Konseling berikutnya yang berat adalah memberitahu orang tua dan memberitahu calon pasangan. Karena kita bisa kasih edukasi supaya calon pasangan ini bisa terima. Ya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, konselingnya juga berat adalah pada kasus tertentu di mana orang ini udah AIDS, hampir meninggal, gitu ya, tetapi belum meninggal, dan dia masih bisa berpikir. Jadi misalnya dia bilang, aduh saya sekarang kurus sekali, saya nggak bisa apa-apa, harus lihat di kaca muka saya juga nggak cakep, gitu dan sebagainya. Jadi otak dia masih bisa mikir, dia sedih sama kondisinya. Kenapa itu jadi penting buat konseling? Di situ banyak sekali orang bunuh diri. Ya, jadi kasus menunjukkan di situ banyak sekali orang bunuh diri. Seperti juga di awal, waktu pertama kali orang tahu dirinya ODA. Itu 2 titik di mana orang bunuh diri itu tinggi. Nah, itu yang penting. Lalu konseling berikutnya penting lebih untuk keluarga, itu konseling kematian. Kalau si AIDS ini menang dan orang ini sampai terminasi, dia pasti meninggal dunia, maka kita akan harus konseling juga keluarganya, menyiapkan si korban, juga menyiapkan konseling kematian dengan para ahli-ahli agama yang sesuai dengan agama masing-masing. Nah, jadi secara psikologis dari mulai penerimaan, minum obat teratur, mungkin kasih tahu orang tua, ngasih tahu pasangan, mencegah bunuh diri, sampai terakhir konseling kematian. Itu adalah konseling yang harus disiapkan, di mana psikolog bisa berperan di situ. Sifatnya mencegah supaya tidak terjadi transmisi kepada bayinya. Itu pasti obat ya. Waktu melahirkan kah, waktu menyusui kah, atau waktu dia lagi hamil. Itu ada obat-obat yang ada masing-masing periode itu cara penanganannya beda. Nah, tapi yang paling penting adalah kita jaga untuk berhubungan seks dengan aman. Ya, mungkin bisa jadi Anda merasa bahwa hubungan seks bisa dengan siapa saja, dan itu hak Anda sebagai orang dewasa. Tapi mengingat ada kemungkinan ketularan, kalau orangnya Anda tidak kenal, lebih baik seks aman. Ya, yaitu apa? Pakai kondom tadi. Gitu ya. Mau itu anal, mau itu oral, jangan lupa untuk pakai kondom. Jadi penyakit menurut saya itu bisa kita cegah.
Dan pencegahannya adalah dengan menjaga perilaku. Hai guys, ini kita sekarang ada di rumah Dear Astrid, seorang psikolog klinis, dan kita sudah di dalamnya, dan ini ruangannya. Jadi kalau ada masalah-masalah psikologis bisa langsung datang ke tempat ini dan akan mendapatkan konselor yang luar biasa membantu penanganan dalam masalah psikologis. Oke, itu saja dan salam FM Kuliner.